va cerrado. Golazo, 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 golazo. Jika ditanya siapa pesepak bola yang mencolok di era akhir 90-an dan di awal 2000-an, mungkin nama Alvaro Recoba tidak terlintas dalam pikiran banyak orang. Tetapi, meski namanya masih kalah dengan pemain-pemain seperti Ronaldo Nazario, Hernan Crespo hingga Adriano, Recoba pasti akan diingat oleh para pecinta sepak bola Italia, khususnya Inter Milan. Merupakan pesepak bola asal Uruguay, yang memiliki sepakan kaki kiri yang keras dan akurat. Ia pertama kali meniti karir di negaranya bersama Danubio di usia 17 tahun. Lalu, 2 tahun kemudian dia pindah ke raksasa Uruguay nasional. Di mana dia mencatatkan 30 gol dalam 27 pertandingan di usianya yang baru 20 tahun. Bakatnya kemudian diendus oleh legenda Inter, Sandro Mazzola, yang merekomendasikan kepada Presiden Nerazzurri kala itu, Massimo Moratti, untuk merekrutnya, dan transfer akhirnya terjadi pada tahun 1997. Datang bersama Ronaldo Nazario, Recoba jelas diragukan bisa menyaingi legenda Brasil tersebut. Dan benar, di Giornata pertama Serie A 1997 hingga 1998 melawan Brescia, ia masuk sebagai pemain cadangan. Tetapi, meski baru dimasukkan 18 menit sebelum laga bubar, itu cukup bagi El Chino untuk membungkam semua keraguan terhadap dirinya. Tak lama setelah dia masuk, Nerazzurri kebobolan dan tertinggal 1-0. Namun, ia berhasil menyamakan kedudukan secara spektakuler pada menit ke-80 lewat tembakan jarak jauhnya berjarak 30 meter, yang dijuluki Thunderbastard. Lalu, 3 menit berselang Inter mendapatkan sepakan bebas. Recoba maju sebagai penendang. Ia melepaskan sepakan keras ke sudut atas gawang Brescia, sehingga gol tersebut masuk dalam kategori gol yang melanggar hukum fisika. Bahkan, orang-orang kala itu beranggapan, jika Inggris punya David Beckham, maka Inter dan Uruguay punya Alvaro Recoba. Di laga itu, Inter sukses comeback berkat 2 gol dari Recoba. Dan ia berhasil membuat Ronaldo benar-benar tenggelam di laga itu. Namun, pada akhirnya tetap Ronaldo yang bersinar, di mana ia mencetak 34 gol di musim itu, sementara Recoba hanya menambah 1 gol lagi ketika ia masuk dari bangku cadangan untuk menyelamatkan Inter dari kekalahan lawan Empoli. Pengaruhnya yang minim itu membuat Recoba dipinjamkan ke Venezia selama paruh musim kedua pada tahun 1998 hingga 1999, untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Kontribusi Recoba sangat besar di Venezia, mencetak 11 gol dan 9 assist dalam 19 laga, juga membantu mereka terhindar dari degradasi di mana Venezia finish di urutan ke-11. Kemudian, setelah kembali ke Inter, Recoba menghabiskan musim 1999 hingga 2000 dengan mencetak 10 gol, dan membantu Nerazzurri mengakhiri musim di urutan keempat. Meskipun dia terus berjuang untuk memantapkan tempatnya di posisi utama, Moratti percaya dengan kemampuan Recoba, dan menghadiahinya kontrak baru berdurasi 5 tahun. Pada Januari 2001 yang menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Kontrak itu jelas dimaksudkan sebagai simbol kepercayaan Moratti dan berharap bisa memacu Recoba untuk meningkatkan kualitasnya. Tetapi 5 bulan setelah itu ia malah dilarang tampil selama 1 tahun oleh FF Italia karena kedapatan membawa paspor palsu untuk berjalan-jalan. Setelah mengajukan banding, larangan itu berkurang 4 bulan dan ia kembali beraksi di bulan Desember.
Di sisa musim itu Recoba menorehkan 6 gol dalam 18 penampilan saat Nerazzurri finish di peringkat ketiga. Recoba sepertinya baru benar-benar menikmati karirnya di Inter pada musim 2002 hingga 2003, trisulanya bersama Hernan Crespo dan Christian Vieri, sukses mengantarkan Nerazzurri ke semifinal Liga Champions. Namun sayangnya, di akhir karirnya bersama Inter, karir Recoba tersendat karena cedera di seluruh tubuhnya, sehingga sulit memainkan permainan cantiknya, dan juga hanya menyumbang 8 gol dalam 18 penampilan. Pada 2007, akhirnya ia dipinjamkan ke Torino, tapi ia tetap gagal menemukan kembali permainan terbaiknya setelah pulih dari cedera. Dia kemudian diboyong oleh klub Yunani Panionios, tapi lagi-lagi cedera membuat semua upayanya hancur. Dia hanya bertahan 1,5 musim saja di Yunani sebelum memutuskan pulang ke negaranya. Recoba bermain untuk Danubio dan selanjutnya pindah ke Nacional, di mana ia sempat memenangkan Liga Uruguay sebelum akhirnya gantung sepatu pada 2015. Meski gelar Recoba di Eropa tidak sementereng penyerang Amerika Latin lainnya, tapi namanya tetap akan dikenang karena gol-golnya yang luar biasa. Apalagi buat Inter Milan yang sudah membekas dengan sebutan El Chino tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sampai jumpa di video berikutnya.